Anggota DPRD fraksi Partai Persatuan Pembangunan Bondowoso Khalid Andi Wijaya menjadikan ajang serap aspirasi atau reses masa sidang kedua tahun 2021-2022 yang sedianya formal sebagai forum family ala Cangkruan. Reses kali ini bersama konstituennya di wilayah Dapil 1 Kecamatan Tenggarang, Jumat 28 Januari 2022. Menurut Andi Wijaya, metode Cangkruan ini sengaja dilakukan untuk menghilangkan skat kasta antara masyarakat dan wakilnya di DPRD, dengan demikian masyarakat tidak canggung menyampaikan aspirasinya. Ada beberapa yang saya lakukan secara formal, biasanya itu misalkan di NU, misalkan di pondok pesantren, tapi di beberapa tempat yang langsung ke grassroots, ke masyarakat saya. Biar masyarakat itu tidak merasa kaku mau menyampaikan sesuatu, saya lebih banyak menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal, bahasa seperti biasanya, bahasa Injo, iya, bahasa Madura, bahasa enak. Jadi mereka lebih pure, tidak sungkan untuk menyampaikan apa-apa, berkeluh kesah, ada nanya sakit, bla bla segala macam. Saya pikir itu lebih mengena ya kalau kita memang menjadi bagian dari aspirator mereka. Saya yakin masyarakat sekarang tidak butuh anggota dewan yang terlalu kaku, yang formalitas. Saya pikir sekarang ini kan saudara-saudara saya semua, saya sudah memang orang sini. Saya minta ini mas, oke ini langsung beli. Saya minta ini mas, langsung ini beli. Yang bisa saya eksekusi secara pribadi dan menggunakan dana pribadi, saya eksekusi langsung. Karena memang dari dulu kebiasaan begitu, bukan karena hanya reses. Mas saya minta ini, ya kebetulan aja teman-teman di sini menyampaikannya di sini, mumpung ketemu dengan saya, mungkin lama tidak ketemu dengan saya. Biasanya datang ke rumah. Saya butuh ini, oke mas ini beli sekarang. Ini mas, ini saya beli sekarang. Soal dari salah satu konstituen adalah terkait dengan harga pupuk yang menjadi keluhan para petani. Bagaimana kemudian akan menindaklanjuti hal tersebut? Beberapa aspirasi dari bapak-bapak, saudara-saudara saya di masyarakat Kelurahan Tenggarang dan masalah pupuk. Saya menyampaikan memang HIP, harga jam tertinggi itu yang menentukan merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Tapi bukan berarti kami tidak bersuara. Tahun 2019 teman-teman Komisi 2 sudah bersuara keras tentang masalah ya semrawutnya distribusi pupuk. Ada masyarakat yang memang betul-betul harus mendapat jatah pupuk bersubsidi, tidak mendapat jatah. Dan ini bukan terjadi di Bondowoso saja semuanya, karena memang pemerintah pusat punya kebijakan bagaimana petani Indonesia ke depan lebih mandiri, tidak lagi mengandalkan pupuk yang bersubsidi. Ada beberapa program yang sudah dilakukan, misalkan ada pupuk organik yang diproduksi sendiri oleh masyarakat. Ini sudah saya solusikan tadi kepada bapak-bapak semua. Memang pada akhirnya masyarakat yang memang betul-betul butuh pupuk bersubsidi, sebagian tidak mendapatkan. Kami Komisi 2 terus bersuara kepada beberapa pihak, KP3, masuk Dinas Pertanian yang merupakan mitra kami, bagaimana pupuk ini bisa tersampaikan kepada masyarakat yang layak untuk membutuhkan. Kami kemarin malah sempat mengundang produsen pupuk, enggak salah tahun 2020 itu. Sempat mendekat produsen, akan pertemukan dengan sampai kepada agen. Di sana banyak beberapa memang permasalahan yang harus diselesaikan oleh bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga masyarakat juga di sana. Semua elemen harus berkomitmen untuk menyelesaikan. Tidak bisa hanya dengan KP3, masyarakat juga. Karena memang ada beberapa yang ternyata lahan itu sudah disewakan kepada pihak lain. Banyak hal. Ada yang memang KTP-nya belum ada, hal teknis lapangan itu sangat menentukan. Sedangkan KP3 sendiri mau melangkah takut juga. Banyak hal memang butuh komitmen semua. Butuh komitmen petani untuk menyelesaikan, butuh komitmen agen, distributor, produsen, butuh komitmen KP3, butuh komitmen semua pihak. Dan bukan dibiarkan, tapi sudah dilakukan. Termasuk infrastruktur, sudah banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah.
termasuk melakukan pengajuan dan segala macam. Jadi kalau ada isu di masyarakat tidak melakukan apa-apa, menurut saya itu sangat salah sekali. Tahun 2020 pemerintah daerah sudah mengajukan, langsung ketemu dengan Menteri Bappenas yang saya baca di koran itu, langsung mengajukan ketika itu di pendopo Kabupaten Situbondo, langsung mengajukan. Dan saya tanya-tanya, besar biayanya sekitar 350 miliar. Dan itu kena refocusing semua. Karena memang pemerintah Kabupaten Bondowoso, ada beberapa pemerintah daerah kan yang tidak bisa mengandalkan dari pendapatan asli daerah. Sama seperti Bondowoso. Tapi respon masyarakat saya kira bagus ya. Bagus sekali, mereka memahami, mereka menyadari. Dan kalau kita lihat panjang ruas jalan misalkan, atau bendungan misalkan, kalau kita lihat persentasenya memang kecil, tapi kecil ini tetap menjadi sebuah perhatian gitu dari pemerintah daerah. Menurut saya itu saya. Jadi saya melihat pemerintah daerah terus berkomitmen untuk menyelesaikan visi misinya, termasuk juga diantaranya infrastruktur. Dari Kecamatan Tenggarang Bondowoso, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.